Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dalam hal memiliki ekspresi jelek di wajah mereka, yang dengan ekspresi paling jelek tidak lain adalah Han Yu. Apa artinya ini? Apakah kamu mencoba untuk sengaja membuat hal-hal sulit bagiku? Ucal Han Yu. Banyak dendam muncul di matanya, dan bahkan suaranya sudah semakin keras. Apa maksudmu dengan itu? Tetua ular klan era kuno bertanya. Mengapa kamu tidak menyebutkan aturan ini ketika aku kehilangan bola gelasku sebelumnya? Tanya Han Yu. Seseorang dapat menyajikan bola kaca kepada yang lain sebagai taruhan. Namun seseorang tidak dapat menggunakannya sebagai mata uang dalam suatu transaksi, kata tetua era kuno Serpent Clan. Sebenarnya ada aturan seperti itu. Siapa yang kamu coba tipu? Han Yu berbicara dengan sikap yang tidak bisa menerima. Tuan muda Han Yu, ini adalah aturannya. Orang tua ini hanya melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Karena itulah, aku berharap bahwa Tuan muda Han Yu akan mengikuti aturan juga, dan tidak mempersulit orang tua ini, kata tetua klan ular era kuno. Pada saat itu, semua orang saling memandang. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa, tetua ular klan era kuno sengaja mempersulit Han Yu. Pada saat itu, banyak orang yang mulai khawatir untuk Han Yu. Dengan bagaimana tetua ular klan era kuno itu bertindak terhadapnya, mereka takut bahwa dia kemungkinannya tidak akan bisa memasuki danau spiritual terkubur. Baiklah, aku akan bertindak sesuai dengan aturan itu. Han Yu mengangguk sambil menggertakkan giginya dengan marah. Kemudian dia berjalan ke papan catur lagi dan berkata, apakah ada orang yang mau bermain catur dengan Han Yu ini? Jika kamu kalah, kamu bisa menggunakan bola kaca sebagai taruhan, ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menambahkan. Selain itu aku, Han Yu, akan mengingat kebaikan ini, tambahnya. Melihat reaksi Han Yu, banyak orang mulai memujinya di hati mereka. Mereka merasa bahwa dia benar-benar cerdas. Aku, saudara Han Yu, aku bersedia bertaruh denganmu, ucap orang-orang. Pada saat itu ada banyak orang yang melangkah ke papan catur. Mereka benar-benar mulai berebut siapa yang harus bertaruh dengan Han Yu. Meskipun mereka menyebutnya pertaruhan, tapi itu sudah jelas tindakan untuk menyajikan bola kaca mereka kepada Han Yu secara gratis. Ini adalah reaksi yang normal. Lagi pula dengan reputasi Han Yu di Great Chilio Cosm Upper Realm, ada banyak orang yang ingin berteman dengannya. Dan sekarang, kesempatan untuk melakukannya benar-benar muncul di hadapan mereka. Secara alami, kerumunan tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Bola kaca tidak diizinkan untuk digunakan sebagai taruhan. Jika kamu tidak ingin memasuki gunung, kamu dapat pergi secara sukarela. Namun kamu harus meninggalkan bola gelas itu. Tepat pada saat itu, tetua klan ular era kuno itu berbicara lagi. Orang-orang yang berjalan menuju papan catur segera berhenti. Mereka benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Tidak ada keluhan atau kebencian antara kamu dan aku, mengapa kamu harus sengaja membuat hal-hal sulit bagiku seperti ini? Han Yu menoleh untuk bertanya bahwa tetua ular klan era kuno. Itu benar, kamu hanya melakukan tindakan intimidasi yang tak tertahankan, tambah Yuan Hualong dan Yuan Tingyi. Bukan hanya mereka bertiga yang merasa bahwa tetua ular klan era kuno sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Han Yu. Sebagian besar orang semua merasa bahwa, tetua ular klan era kuno sengaja mempersulit Han Yu. Karena bagaimanapun, ini terlalu jelas. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa bola kaca bisa digunakan sebagai taruhan. Namun sekarang, dia mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk digunakan sebagai taruhan. Dia jelas-jelas telah menargetkan Han Yu. Orang tua ini tidak mengerti bagaimana aku membuat segalanya menjadi sulit bagimu. Orang tua ini hanya mengikuti aturan. Ucap tetua ular klan era kuno yang memiliki ekspresi polos di wajahnya. Dia bertindak seolah-olah dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dia lakukan itu sebuah kesalahan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa, bola kaca bisa digunakan sebagai taruhan. Mengapa sekarang mereka tidak bisa digunakan sebagai taruhan? Han Yu bertanya. Oh, jadi itu pertanyaannya. Aku bisa menjawab pertanyaanmu. Ketika kamu berkompetisi dengan teman kecil Chu Feng sebelumnya, bertaruh bola kaca seseorang memang diperbolehkan.
Namun itu tidak diizinkan untuk sekarang, kata tetua ular klan era kuno itu. Kamu, pada saat itu, Han Yu sangat marah sehingga dia hampir muntah darah. Ini hanya tipuan yang disengaja, yang membuat sesuatu menjadi sulit bagi seseorang. Lebih jauh lagi, tetua serpent klan era kuno itu sengaja membuat segalanya menjadi sulit baginya. Dia seperti menentang Han Yu. Bahkan jika seseorang sengaja membuat hal-hal sulit bagi orang lain, maka tidak akan pernah ada yang melakukannya secara terbuka dan jelas seperti ini. Aku ingin menemui kepala klan ular klan era kuno, aku ingin menemui kepala klanmu. Ini terlalu berlebihan. Kamu terlalu berlebihan. Aku ingin menemui ketua klanmu. Kamu pikir aku siapa hah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Han Yu, adalah seseorang yang mudah diganggu dan dipermalukan? Aku ingin bertemu dengan kepala klan serpent klan era kunomu. Kamu semua harus memberi aku penjelasan. Han Yu akhirnya meledak, dan dia mulai berteriak keras dan menusuk telinga. Dia benar-benar marah oleh tetua ular klan era kuno itu. Dia pasti harus mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Teman kecil, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Han Yu hanya berteriak beberapa kali, sebelum sosok besar muncul di aula istana. Orang itu tidak lain adalah kepala klan serpent klan era kuno. Setelah kepala klan serpent klan era kuno itu muncul, ekspresi marah Han Yu akhirnya mereda. Lord Clan Chief, tetua kamu ini, karena alasan yang tidak diketahui, dia sengaja membuat hal-hal sulit bagiku. Aku berharap bahwa ketua klan Lord dapat menegakkan keadilan untuk junior ini. Han Yu menyapa kepala klan serpent klan era kuno dan kemudian melaporkan keluhannya. Oh, ternyata ada hal seperti itu. Ketua klan ular klan era kuno melirik tetua itu. Kemudian dia berkata kepada Han Yu, bagaimana dia membuat hal-hal sulit bagimu? Tanya kepala klan ular. Pada saat itu, sukacita muncul di mata Han Yu. Kemudian, ia mulai menceritakan secara terperinci apa yang terjadi pada kepala klan serpent klan di era kuno. Setelah Han Yu selesai melaporkan masalah ini, banyak orang yang hadir merasa bahwa tetua ular klan era kuno akan menderita. Alasan untuk itu adalah, karena klan ular era kuno selalu menjadi ras yang sangat ketat. Mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kepala klan serpent era kuno secara mutlak. Jika seseorang berani menentangnya, mereka pasti akan dihukum. Dalam kasus yang lebih serius, mereka bahkan akan dieksekusi di tempat. Oh, jadi itulah yang kamu khawatirkan. Ini adalah perintah yang telah aku kirimkan kepadanya. Ketua klan ular era kuno berbicara dengan acuh tak acuh. Apa, ini benar-benar perintahmu? Ekspresi Han Yu sangat berubah. Memang benar, ini adalah perintahku. Kepala klan ular klan era kuno berkata. Pada saat itu, semua orang menyadari. Ternyata bukan tetua ular klan era kuno yang ingin sengaja mempersulit Han Yu. Sebagai gantinya, itu memang keinginan kepala klan serpent klan era kuno sendiri. Tapi mengapa dia melakukan ini? Apa tepatnya yang dilakukan Han Yu untuk menyinggung kepala klan ular klan era kuno, hingga membuatnya menargetkannya dengan sangat jelas? Pada saat itu, kerumunan mulai menebak tanpa henti. Adapun Han Yu, dia berdiri di sana tanpa berkata-kata untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba Han Yu membuka mulutnya, dan seteguk besar darah menyembur keluar. Setelah itu, dia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Han Yu benar-benar marah pada keadaan muntah darah. Bukan hanya itu saja, tetapi kulitnya telah pucat kertas. Dia hanya mirip dengan orang yang sedang sekarat, dan penampilannya juga sangat mengejutkan. Sangat baik, aku akan mengingat apa yang terjadi di sini hari ini, ucap Han Yu. Han Yu dengan dingin meninggalkan kata-kata itu, dan menyeka darah di sudut mulutnya. Kemudian, dia tidak repot-repot mengucapkan kata lain kepada klan serpent era kuno, dan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Chu Feng, oh Chu Feng, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu selicik ini, bahwa kamu sebenarnya memiliki dukungan dari klan ular era kuno. Hahaha, aku bodoh karena benar-benar mempercayaimu, ketika kamu mengatakan bahwa kamu berasal dari alam bawah sebelumnya, ucap Han Yu. Setelah Han Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, ia melanjutkan ke arah dari mana mereka datang. Dia berencana untuk pergi. Alasan untuk itu adalah, karena bukan hanya tetua ular klan era kuno yang menyulitkannya. Namun sebaliknya, itu adalah kepala klan serpent klan dari era kuno. Pada saat itu, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun.
Dia harus menanggung penghinaan terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Meskipun Han Yu sangat marah sehingga dia merasakan hatinya, tapi dia hanya bisa menahan kemarahan ini. Lagi pula, ini adalah wilayah Serpent Clan dari era kuno. Melihat bahwa Han Yu berencana untuk pergi, orang-orang dari klan ular era kuno tidak berusaha menghentikannya. Sebenarnya Yuan Hualong dan Yuan Tingyi bergegas menuju Han Yu, dan mereka berdua ingin pergi bersamanya. "Mengapa kalian berdua mengikuti aku?" Han Yu bertanya melalui transmisi suara. "Klan ular era kuno ini hanya menggertakmu dengan tak tertahankan. Kami akan pergi bersamamu," kata Yuan Hualong dan Yuan Tingyi. "Meskipun aku tidak bisa masuk, kalian berdua masih bisa masuk. Selama kamu masuk, kamu akan memiliki kesempatan untuk merawat Chu Feng. Apakah kalian berdua berencana untuk melewatkan kesempatan ini?" Han Yu bertanya melalui transmisi suara lain. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Yuan Hualong dan Yuan Tingyi berubah. Mereka tiba-tiba teringat, bahwa klan ular era kuno tidak akan menyibukkan diri dengan pertempuran orang lain di domain abadi formasi. Setiap tahun, akan ada konflik dalam domain abadi formasi. Dan bahkan, ada orang yang kehilangan nyawa di sana. Setelah memasuki formasi labirin, jika mereka bertemu Chu Feng, itu akan benar-benar menjadi kesempatan bagus untuk merawatnya. Tapi kan, klan ular era kuno pasti akan memantau pembentukan formasi labirin. Jika mereka benar-benar bertekad untuk melindungi Chu Feng, kita berdua tidak akan berdaya untuk melakukan apapun, kata Yuan Hualong melalui transmisi suara. Itu memang mungkin. Namun, bahkan dengan kemungkinan itu, kalian berdua masih harus mencobanya. Ini masih merupakan kesempatan yang langka, kata Han Yu. Sangat baik. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan kembali. Yuan Hualong dan Yuan Tingyi mengangguk. Kemudian mereka berdua berjalan kembali, dan Han Yu meninggalkan aula istana sendirian. Pada saat itu, tatapan yang digunakan oleh orang-orang hadir di aula istana untuk memandang Chu Feng, semua telah berubah. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan klan ular era kuno. Jika tidak, klan ular era kuno tidak akan dengan sengaja membuat hal-hal sulit bagi Han Yu seperti yang mereka lakukan. Adapun Chu Feng, dia tahu betul bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan klan ular era kuno. Dengan demikian, Chu Feng juga tidak mengerti mengapa klan Chief Clan dari era kuno sengaja membuat segalanya menjadi sulit bagi Han Yu. Setelah ini, semakin banyak orang mulai memasuki pilar cahaya dengan bola kaca di tangan. Adapun Chu Feng, dia memanggil Li Xiang dan dua temannya. Chu Feng merasa bahwa karena ada begitu banyak pilar cahaya, mereka harus menunjukkan pintu masuk yang berbeda. Dengan kata lain, memasuki formasi labirin melalui pilar cahaya yang berbeda, itu akan membuat seseorang muncul di lokasi yang berbeda di dalam labirin. Kalau tidak perlu memiliki begitu banyak pilar. Chu Feng takut jika Yuan Hualong dan Yuan Tingyi akan bertemu Li Xiang dan dua temannya di formasi labirin, mereka akan menyerang teman-temannya. Karena itulah, dia membawa Li Xiang dan kedua temannya bersama-sama dengannya. Dengan begini, Chu Feng bisa melindungi mereka. Bahkan jika dia bertemu Yuan Hualong dan tidak bisa menang, Chu Feng masih bisa melarikan diri dengan Li Xiang dan kedua temannya. Namun jika Li Xiang dan kedua temannya tidak bepergian bersama dengannya, jika ada di antara mereka yang bertemu Yuan Hualong atau Yuan Tingyi, mereka pasti akan sangat menderita. Tuan muda Chu Feng, mari kita bepergian bersama. Tepat pada saat Chu Feng, Li Xiang, dan kedua temannya berencana untuk memasuki pilar cahaya yang sama, Xia Yun muncul di samping Chu Feng. Namun Chu Feng bereaksi seolah-olah dia tidak mendengar Xia Yun, dan langsung memasuki pilar cahaya. Chu Feng tidak ingin melakukan perjalanan bersama dengan Xia Yun. Dia merasa bahwa dia terlalu berbahaya, dan akan lebih baik untuk menjaga jarak darinya. Pada saat itu, Li Xiang dan kedua temannya tidak tahu apa yang dipikirkan Chu Feng. Mereka bertiga berdiri di sana dengan tertegun. Setelah mereka saling memandang, mereka semua mengungkapkan ekspresi bingung di wajah mereka. Mereka merasa bahwa sejak panggilan Xia Yun didengar bahkan oleh mereka, Chu Feng pasti juga mendengarnya. Dengan demikian, mereka tidak dapat memahami mengapa Chu Feng tidak menanggapinya. Pada akhirnya, mereka bertiga hanya bisa mencapai satu kesimpulan. Itu artinya, Chu Feng terlalu keras kepala. Chu Feng benar-benar memperlakukan kecantikan yang hebat seperti Xia Yun seperti ini. Jika ini tidak keras kepala, lalu apa namanya itu?
Namun mereka bertiga tidak mencoba mengatakan apapun kepada Xia Yun. Mereka hanya tersenyum pada Xia Yuner dengan hormat, dan kemudian mengikuti Chu Feng dan memasuki pilar cahaya. Sedangkan untuk Xia Yun, dia tidak mengungkapkan ekspresi jelek hanya karena dia diabaikan oleh Chu Feng. Namun sebaliknya, senyum cemerlang muncul di wajahnya yang sangat menawan. Setelah itu tubuhnya bergerak, dan dia juga melompat ke pilar cahaya yang telah dimasukkan Chu Feng, Li Xiang dan juga yang lainnya. Tampaknya dia bertekad untuk melakukan perjalanan bersama dengan Chu Feng, bahwa dia bertekad untuk tidak membiarkannya pergi. Satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa mereka yang memegang bola kaca transparan akan memancarkan cahaya putih ketika mereka memasuki pilar cahaya. Adapun mereka yang memiliki bola kaca berwarna cian, mereka akan memancarkan cahaya cian. Akhirnya, bola kaca emas memancarkan cahaya keemasan. Saat cahaya berwarna berbeda terus muncul dari pilar di aula istana, Chu Feng memasuki formasi yang disebut labirin. Ini formasi labirin, seru Chu Feng yang cukup terkejut. Formasi labirin ini sebenarnya adalah gunung yang luas. Gunung ini tertutupi oleh bebatuan aneh, pohon-pohon besar, dan juga tanaman merambat. Tampaknya tidak ada yang istimewa, dan bahkan jalan setapak di atas gunung itu sangat jelas dan terlihat. Chu Feng mulai ragu apakah dia telah tiba di tempat yang salah. Atau mungkinkah bola kaca emas memiliki kemampuan memotong melalui pembentukan labirin. Ada yang salah, pikir Chu Feng. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa dua informasi telah muncul di benaknya. Satu adalah kata, sedangkan yang lainnya adalah serangkaian angka. Kata itu ungu. Adapun seri angka, itu adalah 6, 7, 4, 9, 5, dan 3. Chu Feng melihat ke tangannya, dan menemukan bahwa bola kacanya telah menghilang. Persetan, ini bukan sesuatu yang disebut petunjuk. Pikir Chu Feng dan merasa terdiam. Menilai dari situasinya sekarang, informasi yang muncul di kepalanya, itu pasti merupakan petunjuk. Bukankah bola kaca emas dikatakan untuk memberi satu petunjuk lebih banyak? Apa arti sebuah kata dan serangkaian angka itu? Pikir Chu Feng. Yang paling penting adalah, saat Chu Feng berdiri di sini, ia mengamati sekelilingnya dan tidak menemukan pilar cahaya atau formasi teleportasi. Sial, kata Chu Feng. Apakah ada yang salah? Tanya si ratu. Aku salah menilai tempat ini. Bahkan jika orang memasuki pilar cahaya yang sama, mereka tidak akan dipindahkan ke lokasi yang sama. Aku telah kehilangan Li Xiang dan yang lainnya, kata Chu Feng. Mungkinkah Xia Yun menolak untuk membiarkan Li Xiang dan yang lainnya mengikutimu? Si ratu menebak. Tidak, itu tidak mungkin. Bahkan jika mereka tidak mengikuti setelahnya, pasti ada orang lain yang mengikutiku, kata Chu Feng. Itu benar. Apapun itu, karena kamu telah memasuki tempat ini, kamu harus dengan cepat menemukan danau spiritual terkubur. Jika tidak, kamu akan kehilangan waktu letusan dan akan datang ke sini dengan sia-sia, kata si ratu. Yakinlah, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Namun aku juga tidak ingin meninggalkan mereka seperti ini. Lagi pula, tempat ini benar-benar terlalu berbahaya. Biarkan aku menunggu lebih lama, kata Chu Feng. Baiklah kalau begitu, balas si ratu. Setelah Chu Feng mengambil keputusan, si ratu tidak berusaha mendesaknya. Tepat pada saat Chu Feng sedang menunggu, sebuah suara tiba-tiba muncul dari langit. Melalui pengamatan kami telah menentukan bahwa danau spiritual terkubur akan meletus dalam waktu sehari. Erupsi akan berlangsung sepanjang hari. Jadi bagi teman-teman kecil yang telah memasuki formasi labirin, kalian semua hanya akan memiliki waktu 2 hari. Jika kamu tidak dapat mencapai danau spiritual terkubur dalam waktu 2 hari, kamu akan kehilangan letusan yang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali. Aku berharap semua teman kecil berhasil. Ini adalah suara klan Chief Klan dari era kuno. Chu Feng, hanya ada waktu 1 hari bagi letusan. Kamu harus cepat-cepat, si ratu mendesak Chu Feng. Setelah mendengar pengumuman kepala klan Serpent Klan era kuno, telah diverifikasi bahwa formasi labirin benar-benar ada. Dengan demikian, tidak akan mudah untuk mencapai danau spiritual terkubur seperti yang Chu Feng bayangkan. Aku akan berangkat sekarang, ucal Chu Feng. Karena Chu Feng sudah menunggu beberapa saat dan tidak melihat Li Xiang dan kedua temannya atau siapapun yang muncul, dia telah menentukan bahwa Li Xiang dan 2 temannya tidak akan muncul. Daripada membuang waktu lagi menunggu di sini, akan lebih baik dia mencari jalan untuk mendaki gunung.
Awalnya, Chu Feng mengikuti jalur gunung ke atas gunung. Namun setelah berjalan sebentar, Chu Feng berhenti. Dia terkejut setelah menemukan bahwa pemandangan di sekitarnya terlalu akrab. Bukankah ini tempat yang sama yang telah dilaluinya sebelumnya? Itu benar, Chu Feng telah berjalan melewati jalan ini sebelumnya. Jika dia melanjutkan jalan ini, dia selamanya tidak akan bisa mencapai danau spiritual terkubur. Dia hanya akan terus melewati tempat di mana dia sudah melewatinya. Sial, formasi labirin ini jauh lebih menyebalkan daripada yang aku perkirakan. Ucap Chu Feng yang mulai mengerutkan keningnya. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari metode pengamatan macam apa yang ia gunakan, termasuk bahkan mata surgawinya, mereka semua tidak mampu mendeteksi sesuatu yang tidak biasa di jalan atau lingkungan. Faktanya, mereka tidak dapat menemukan jejak perubahan apapun dari pembentukan formasi ini. Namun demikian, Chu Feng telah mencoba untuk berjalan di jalan setapak beberapa kali. Bahkan jika dia harus mengikuti jalan secara langsung, dia hanya akan kembali ke titik awal. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.